Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai RADSL. Saya Nanda Ismi Nur Fadilah. Saya Anissa Juniarti. Saya Fitri Nujanati. Saya Nisa Malikatul Asisa. Saya Miftah Hairullah. Saya Ilham Triboyaji. Yang pertama adalah pengertian RADSL. Apa sih itu RADSL? RADSL merupakan singkatan dari Red Adaptive Digital Subscriber Line dan dalam bahasa Spanyol berarti Red Adaptive Digital Subscriber Line. Ini adalah jenis teknologi DSL atau Digital Subscriber Line yang digunakan untuk mengirimkan data melalui saluran telepon tembaga. Yang kedua ada kecepatan RADSL. Rate Adaptive DSL adalah teknologi ADSL dari Vestel di mana perangkat lunak dapat menentukan tingkat di mana sinyal dapat dikirim pada garis yang diberikan pelanggan telepon dan dapat menyesuaikan tingkat pengiriman sesuai sistem FlexChat 2. Vestel ini menggunakan ADSL untuk mengirimkan dari 640 kbps menjadi 2,2 Mbps downstream. Dan kemudian dari 272 kbps menjadi 2,2 Mbps upstream melalui saluran yang ada. Untuk jarak batas tidak disediakan dan untuk aplikasi mirip dengan ADSL. Yang selanjutnya adalah kekurangan RADSL. Kecepatan laju RADSL tergantung pada kapasitas switchback file yang dilewatinya. RADSL saat pengiriman dan kecepatan menerima berdasarkan kualitas koneksi, panjang loop, dan jenis kawat yang digunakan dalam loop. Ini harus digunakan dalam situasi di mana kualitas koneksi jalur bervariasi atau dipengaruhi oleh cuaca. Yang selanjutnya adalah fungsi RADSL. Yang pertama, untuk meningkatkan jangkauan dan toleransi kebisingan dengan mengorbankan kecepatan upstream. Yang kedua, modem dapat mengubah fungsi bandwidth dengan mengontrol kecepatan untuk meningkatkan transfer data dalam teknologi RADSL ini. Yang ketiga, kelebihan RADSL. RADSL memiliki keuntungan besar untuk dapat menyesuaikan tingkat transmisinya secara dinamis sesuai dengan panjang dan kualitas saluran. Teknologi ini menghasilkan unduhan hingga 2,2 Mbps dan unggahan 1,88 Mbps. Jelas bahwa kecepatan ini tidak terlalu tinggi, tetapi tidak ada keraguan bahwa kelebihan utama RADSL adalah kapasitas dinamisnya. Ini menjelaskan dengan tepat mengapa kecepatan koneksi akhir dapat disesuaikan ketika saluran disinkronkan secara koneksi sebagai akibat dari sinyal otomatis yang berasal dari pertukaran telepon. Ketika frekuensinya disesuaikan, bandwidthnya upstream mungkin berkurang secara nyata. Kemudian yaitu cara kerja dari RADSL. Cara kerja dari RADSL menetapkan dua skema modulasi alternatif, modulasi amplitudo kuadratur atau GEM dan modulasi fase amplitudo tanpa pembawa GAV. RADSL tidak dapat dioperasikan dengan varian modulasi ADSL multi node discrete DMT yang distandarisasi dalam ANSI T1.413 edisi 2 dan G.DMT G.992.1. RADSL baut frekuensi pusat dan ukuran konstelasi saluran downstream dan upstream dapat disesuaikan saat sambungan sedang beroperasi dengan menggunakan teknik ini juga saluran lebih toleran terhadap kesalahan. Selanjutnya perbedaan RADSL dan ADSL. Konfigurasi umum RADSL hampir atau sama dengan konfigurasi ADSL, hanya perbedaan yang mendasar dari RADSL dan ADSL adalah A. Pilihan kecepatan transmisi pada RADSL lebih variatif dengan pengertian bahwa kecepatan downstream dapat diatur pada kecepatan tertentu. B. RADSL tidak selalu menggunakan mode transmisi asimetris tetapi dapat dirubah menjadi simetris yang memiliki pengertian bahwa kecepatan downstream dan upstream. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.